Mari kita lihat letak terjadinya pemberontakan DI-TII Jawa Tengah. Pemberontakan DI-TII Jawa Tengah terjadi di Indonesia, lebih tepatnya di Jawa Tengah. Adapun peta konsep yang akan saya bacakan yaitu A. Latar belakang, B. Jalannya pemberontakan, C. Akhir pemberontakan, D. Hasil akhir pemberontakan, dan yang terakhir yaitu E. Kesimpulan. A. Latar belakang. 1. Diawali oleh faktor kekecewaan terhadap Perjanjian Renville. Seperti yang kita tahu bahwa Perjanjian Renville mengakibatkan wilayah bangsa Indonesia yang tersisa hanya Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selain itu, isi Perjanjian Renville juga mengharuskan tentara untuk mengosongkan kantong-kantong gerilya di Jawa Timur, hingga akhirnya memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur ke Jawa Tengah, termasuk Amir Fattah, pimpinan Hizbullah di Basuki, Jawa Timur. Namun Amir Fattah adalah salah satu tokoh yang tidak setuju terhadap Perjanjian Renville. Ia memutuskan untuk bergabung ke pasukan Hasbullah, pimpinan Abbas Hasbullah, dan berangkat menuju Brebes yang merupakan daerah sengketa dalam Perjanjian Renville, sembari melakukan perlawanan terhadap Belanda di Brebes. Ia membentuk pasukan mujahidin yang disebut sebagai Majelis Islam. 2. Dominasi tokoh kiri di pemerintahan. Pandangan yang serupa dengan Kartosoewirjo mengenai kondisi pemerintahan. Amir Fattah menganggap dominasi orang-orang kini di pemerintahan mengakibatkan yang pertama yaitu menghambat perjuangan umat Islam. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak menghargai perjuangannya selama ia melawan Belanda di wilayah Brebes dan Tegal. Yang kedua yaitu mengangkat Wongso Atmojo sebagai pimpinan militer Pekalongan. Dan yang terakhir yaitu perintah penangkapan Amir Fattah oleh Wongso Atmojo. Hal inilah yang melandasi mengapa Amir Fattah melakukan pemberontakan melalui DI-TII di Jawa Tengah. B. Jalannya pemberontakan. Pada tahun 1950 bertempat di Desa Pengerasan, Tegal, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya DI-TII Jawa Tengah yang terafiliasi dengan DI-TII Jawa Barat. Amir Fattah ditunjuk oleh Kartosoewirjo sebagai panglima perang dan mulai melancarkan aksi pemberontakannya dengan basis wilayah Brebes, Tegal, dan Pekalongan, menyerang pos-pos TNI, polisi, dan melakukan aksi teror ke beberapa desa, hingga membunuh warga dan ulama yang tidak mendukung aksi DI-TII Jawa Tengah. Selain itu, Amir Fattah berhasil mempengaruhi Angkatan Umat Islam dan Batalion 426 Kudus Magelang untuk melakukan pemberontakan. C. Akhir pemberontakan. Perkembangan DI-TII Jawa Tengah yang semakin membahayakan membuat TNI militer mengambil upaya tegas dengan membunuh Operasi Benteng Negara yang dipimpin oleh Letkol Sarbini, Bahrun, dan Ahmad Yani. Namun karena Angkatan Umat Islam pun membawa pemberontakan, maka Ahmad Yani akhirnya membentuk pasukan Benteng Riders, pasukan khusus yang dibentuk oleh Divisi Siliwangi di Ponegoro dan Brawijaya untuk mengakhiri Angkatan Umat Islam sekaligus DI-TII Jawa Tengah. Pergerakan Benteng Riders berhasil untuk mendesak DI-TII Jawa Tengah hingga bergeser ke wilayah Jawa Barat. Pada pertengahan Desember 1950,
terjadi pertempuran antara DI-TII dan Benteng Raiders di Desa Ciawi, Tasikmalaya selama 7 hari hingga menewaskan petinggi DI-TII Jawa Tengah dan berhasil menangkap Amir Fattah yang sebelumnya sempat melarikan diri ke wilayah Asayong, Tasikmalaya. Amir Fattah akhirnya dihukum penjara selama 2 tahun dan diperbolehkan untuk meninggalkan Indonesia. Ia merantau ke Korea Selatan hingga akhirnya memutuskan untuk tinggal di Korea. Penangkapan Amir Fattah menjadi akhir dari pemberontakan DI-TII Jawa Tengah. D. Hasil akhir pemberontakan. Kekuatan DI-TII Jawa Tengah dapat dihancurkan pada tahun 1954 di Desa Pengerasan, Tegal. Itulah tadi penjelasan dari pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah, dan dapat kita ambil sebagai kesimpulan yaitu pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah dilatar belakangi oleh keinginan untuk bergabung dengan Negara Islam Indonesia, bentukan Kartosuwirjo. Pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah berlangsung pada 23 Agustus 1949 sampai Juni 1954. Sedangkan proses pemberontakan pada 23 Agustus 1949 di Desa Pengerasan, Tegal. Kemudian keluasan pemberontakan di Kebumen oleh Kiai Moh Mahfuz. Selain itu, Batalion 426 Kudus Magelang dihentikan dengan cara pembentukan Komando Operasi Militer oleh pemerintah yang diberi nama Gerakan Benteng Nasional pada 1950. Di samping itu, pembentukan Komando Militer Operasi Benteng Raiders pada Juni 1954. DI-TII Jawa Tengah berhasil dilumpuhkan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.